bersyukur pada pagi hari ini kita sekali lagi boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita mau masuk dalam ibadah sekolah minggu kita. Ayo adik-adik, kakak ajak kita untuk mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Bersyukur Tuhan sudah memelihara kita, menjaga kita sepanjang minggu ini. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, Bapa ku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Bumi dan segala isinya ini adalah ciptaan Dia. Mari adik-adik, kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita memuji memuliakan Allah kita yang besar dengan pujian Allahku besar.
sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan yang kita dengarkan tidak boleh berlalu begitu saja, tetapi harus kita lakukan dalam hidup kita. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk menekan sebuah pujian, ku ingin dengar cerita. Shalom adik-adik semuanya. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti kakak di dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Tuhan, sekarang saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami boleh mendengarkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Dan pimpin juga kakak sekolah minggu yang bercerita pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak ingin mengawali cerita kakak dengan menunjukkan dua gambar. Nah, gambar pertama adalah gambar kado. Nah, gambar kado ya adik-adik. Dan gambar kedua adalah gambar rotan. Kado di sini melambangkan hadiah dan rotan melambangkan hukuman. Kalau adik-adik disuruh pilih kado atau rotan? Ayo adik-adik, pasti pilih kado ya. Kakak kalau disuruh pilih, pasti kakak juga pilih kado. Siapa yang gak mau dapat hadiah? Semua orang mau mendapatkan hadiah. Tapi tidak setiap waktu, tidak setiap saat kita selalu mendapatkan kado atau hadiah. Ada kalanya kita juga bisa mendapatkan rotan atau hukuman. Contohnya ketika kita dihukum oleh papa mama kita karena kita tidak bersikap baik. Atau mungkin kita dihukum oleh guru kita kena sanksi karena kita tidak mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Papa mama, guru kita menghukum kita untuk kebaikan kita, untuk mendisiplinkan kita supaya kita lebih baik lagi. Hari ini kakak juga mau bercerita tentang Tuhan yang juga menghukum orang-orang yang berdosa. Tuhan begitu kecewa, begitu sedih adik-adik melihat orang-orang yang telah berbuat jahat. Siapa sih yang berbuat jahat? Dan dengan apa Tuhan menghukum mereka? Bagaimana kejadiannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17.
Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi.
merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Wah, adik-adik, sudah lihat kan videonya? Jadi, tadi video tentang siapa? Benar ya, tentang cerita Bapak Nuh. Pasti sebagian besar dari adik semuanya sudah pernah mendengar cerita tentang Bapak Nuh. Jadi, tadi siapa yang kena hukum? Orang-orang berdosa, orang-orang yang punya niat jahat saja. Tetapi dari semua orang yang jahat itu, ada satu orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Namanya adalah Nuh. Dan Tuhan ingin menyelamatkan Bapak Nuh. Sehingga Tuhan menyuruh Bapak Nuh membuat sebuah bahtera, kapal yang besar. Dan Nuh begitu taat adik-adik. Walaupun disuruh bikin bahtera di tengah padang gurun yang tidak ada airnya, diolok-olok orang, dianggap aneh membuat bahtera di tengah padang gurun, Nuh tetap taat. Dan pada akhirnya bahtera pun selesai dibuat. Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Ada Nuh, istrinya, ketiga anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga menantunya masuk ke dalam bahtera. Termasuk juga binatang-binatang yang telah ditentukan Tuhan sepasang-pasang. Semuanya masuk ke dalam bahtera. Dan akhirnya hujan pun turun. 40 hari 40 malam lamanya. Semua isi bumi akhirnya tenggelam. Semuanya musnah. Tinggal orang di dalam bahtera dan beserta binatang semuanya yang selamat. Dan waktu itu Nuh berada di dalam bahtera sekitar 1 tahun 10 hari. Ketika bumi telah kering, akhirnya Nuh keluar dari bahtera. Dan waktu itu Nuh mendirikan mezbah, mempersembahkan korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Dan waktu itu Tuhan begitu menyesali adik-adik karena Tuhan telah menghukum orang dengan air bah. Dan Tuhan berjanji untuk tidak menghukum orang-orang lagi dengan air bah. Dan janji itu ada tandanya loh adik-adik, yaitu Tuhan memberikan tanda busur di awan, atau yang kita kenal dengan namanya pelangi. Adik-adik, banyak sekali yang kita bisa pelajari dari cerita Bapak Nuh. Tapi kakak bahas beberapa saja ya. Yang pertama adik-adik, tentang akibat dan bahaya dosa. Upah dosa adalah maut. Tuhan menghukum orang-orang berdosa tersebut dengan air bah. Semuanya musnah. Dan sekarang Tuhan telah berjanji tidak akan memusnahkan orang lagi, menghukum orang lagi dengan air bah. Tetapi adik-adik, perlu diingat, bukan berarti Tuhan tidak akan menghukum orang-orang berdosa lagi.
suatu saat kita semua akan dihakimi. Ketika Tuhan datang kedua kali, kita semua akan dihakimi. Jangan sampai adik-adik ketika Tuhan datang, kita malu bertemu dengan Tuhan. Kita takut karena kita telah banyak berbuat dosa. Seperti Nuh telah diselamatkan Tuhan, Tuhan menyuruh membuat bahtera-kan, akhirnya Nuh selamat. Tuhan telah memberikan Nuh kesempatan hidup. Tuhan juga sebenarnya telah memberikan kita kesempatan hidup, adik-adik. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan. Jadi adik-adik, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Tuhan. Hargailah pengorbanan Tuhan. Ingat ya adik-adik, jangan sia-siakan pengorbanan yang telah Tuhan berikan untuk kita. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus percaya, taat dan setia kepada Tuhan. Dan jika kita masih banyak melakukan kesalahan, bersikap tidak baik, kita mau ubah adik-adik. Contohnya, mungkin dulunya kita malas ibadah. Kita mau ubah adik-adik, kita mau rajin ibadah. Mungkin dulunya kita suka mengganggu teman, suka mengejek-ngejek teman. Kita mau ubah, kita mau berteman dengan siapa saja. Mungkin dulunya kita sering menyontek. Sekarang online kan, guru tidak mengawasi ketika kita ulangan. Tapi kita tetap harus jujur. Kita mau menjadi anak yang jujur. Mungkin kita sering juga tidak patuh dengan orang tua, suka membantah. Kita mau ubah adik-adik. Kita mau jadi anak yang patuh dengan orang tua. Nah, adik-adik, kita mau ubah ya. Nah, di dalam Mazmur nomor 1 ayat 1 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini diartikan adik-adik bahwa kita tidak boleh ikut-ikutan orang untuk berbuat hal yang tidak baik. Nah, ada satu lagi adik-adik yang kita bisa pelajari, yaitu Tuhan telah berjanji kepada Nuh, kan adik-adik, dan tandanya apa? Pelangi. Jadi ketika kita melihat pelangi, kita jadi ingat Tuhan telah berjanji kepada Nuh. Dan seperti Tuhan telah berjanji kepada Nuh, Tuhan juga telah berjanji kepada kita. Satu janji yang paling istimewa, paling indah, yaitu suatu hari nanti Tuhan akan datang kedua kali. Tuhan akan mengumpulkan kita, semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan bersama dengan Tuhan menikmati sukacita surgawi bersama. Adik-adik, kita punya Allah yang setia. Allah yang setia dengan perjanjiannya. Ketika Tuhan telah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Jadi, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, saatnya membaca ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Mazmur nomor 1 ayat 1. Mazmur nomor 1 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Mazmur nomor 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah adik-adik, kirimkan seperti biasa ayat hafalannya ke Kak Susanti ya. Nah sekarang saatnya kita berdoa. Ikuti kakak di dalam hati ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami juga tentang bahaya dosa. Tuhan, ampuni kami jika kami Tuhan masih banyak melakukan kesalahan, dan kami mau berubah Tuhan,
Bantu kami Tuhan untuk mengubah sikap kami yang tidak baik. Biar Tuhan, kami juga boleh menjadi anak yang hidup benar di hadapan-Mu, yang boleh taat dan melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga terus belajar tentang janji-Mu Tuhan, bahwa suatu hari nanti Tuhan, kami juga akan dikumpulkan kembali orang-orang percaya Tuhan, menikmati sukacita surgawi bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami Tuhan selanjutnya juga hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita bersyukur pagi ini kita boleh memuji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja kita. Jika adik-adik tidak tahu cara melakukan transfer ke rekening gereja kita, adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama. Ya adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk menaikkan sebuah pujian Yesus Yes. menjaga, memelihara setiap kami. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami supaya bisa dipakai di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
saja ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah boleh beribadah. Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan hari-hari ke depan kami dengan Tuhan yang memimpin, Tuhan yang sertai. Tuhan, kami juga menyerahkan segala aktivitas kami ke depan, ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.